Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fatahillah, Sarjana Hukum Magister Pendidikan selaku dosen mata kuliah Kewarganegaraan dan teman-temanku yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita karena sehat dan sempat sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Kedua kalinya, salawat dan salam pada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yaitu Adinul Islam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Andra Al-Maif selaku moderator yang akan memimpin diskusi pada hari ini. Saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Yang pertama, Danang Kurniawan, Hidayatita Pratama, Faidatul Isma, Putri, Tata Abelia, Siti Nurjana, Anggun, Tessa, dan Abila Gawi Wenda. Oke, videonya kami di sini akan membahas analisis tentang buku yang berjudul Konstitusi dan Konstitusionalisme. Identitas buku, judul Konstitusi dan Konstitusionalisme, penulis Prof. Dr. Jimli Asidik, Sarjana Hukum, penerbit Konstitusi Press, cetakan kedua, tahun terbit Oktober 2006, ISBN 979 strip 96.962 strip 7 strip 5, koreksi naskah Fikul Umar Ahmad dan Madian Wibowo, rancang sampul setting layout Albiansyah, indeks Budiha Wibowo. Latar belakang konstitusi dan konstitusionalisme merupakan dua kata yang saling berhubungan dan saling meneguhkan eksistensi Indonesia sebagai negara yang merdeka sejak tahun 1945, telah memiliki sejarah panjang dalam konstitusi dan konstitusionalisme. Perkembangan konstitusionalisme di Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru terjadi penyimpangan terhadap prinsip-prinsip konstitusionalisme seperti pemusatan kekuasaan di tangan eksekutif dan pembatasan hak-hak politik dan warga negara. Pada dasarnya, konstitusi dan konstitusionalisme dibentuk dengan tujuan untuk membatasi kekuasaan negara dan menjamin hak-hak warga negara. Hal tersebut penting ditekankan mengingat pentingnya pengawasan dan kontrol terhadap kekuasaan pemerintah. Oke, selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Tessa. Saya akan menjelaskan bab 1 tentang konstitusi dan konstitusionalisme. A. Gagasan konstitusionalisme klasik. 1. Politeia dan Constitutio. Dalam perkataan Yunani kuno, politeia dan perkataan bahasa Latin constitutio yang juga berkaitan dengan kata jus. Dalam kedua perkataan politeia dan constitutio, itulah awal mula gagasan konstitusionalisme diekspresikan oleh umat manusia beserta hubungan di antara kedua istilah tersebut dalam sejarah. 2. Warisan Yunani kuno, Plato dan Aristoteles. Pemikiran tentang politik dikemukakan oleh W.L. Newman yang menjadi perhatian para filosof Yunani kuno. Menurut Aristoteles, klarifikasi konstitusi tergantung pada the end person by status and the kids of authority exercised by the government. Tujuan tertinggi dari negara adalah I God live. Dan hal ini merupakan kepentingan bersama seluruh warga masyarakat. Karena itu, Aristoteles membedakan antara right constitution dan wrong constitution dengan ukuran kepentingan bersama itu. Jika konstitusi diarahkan untuk tujuan mewujudkan kepentingan bersama, maka konstitusi itu disebut konstitusi yang benar. 3. Warisan Cicero Yunani kuno. Salah satu sumbangan penting filosofi Romawi yaitu R.N. Berki. Menurut R.N. Berki, yaitu Cicero of course was first and foremost a practical statesman who played a leading role in the politics of the Roman Republic before the accession of Caesar. Konsep Cicero sangat mengutamakan peranan hukum dalam pemahamannya tentang
persamaan antar umat manusia. Baginya, konsep tentang manusia tidak bisa dipandang hanya sebagai political animal atau insan politik, melainkan lebih utama adalah kedudukannya sebagai legal animal atau insan hukum. Selanjutnya, konstitusionalisme dan Piagam Madinah. Piagam tertulis pertama dalam sejarah umat manusia yang dapat dibandingkan dengan pengertian konstitusi dalam arti modern adalah Piagam Madinah. Piagam ini dibuat atas persetujuan bersama antara Nabi Muhammad untuk kota Madinah. Tak lama setelah beliau hijrah dan Makkah ke Yasrib, nama kota Madinah sebelumnya tahun 622 Masehi. Secara keseluruhan Piagam Madinah itu berisi 47 pasal ketentuan. C. Konstitusi dan konstitusionalisme modern. 1. Konstitusi. Negara pada umumnya selalu memiliki naskah yang disebut sebagai konstitusi atau undang-undang dasar. Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya. 2. Konstitusionalisme. Dijelaskan bahwasanya konstitusionalisme basis pokoknya adalah kesepakatan umum atau persetujuan di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenan dengan negara. Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada 3 elemen kesepakatan konsensus, yaitu 1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama, the general goals of society or general accepted of some philosophy of government. Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara, the basis of government. Kesepakatan tentang bentuk institusi dan prosedur ketenagaan of form of institution and prosedur. Selanjutnya yaitu bab 2, Konstitusi Indonesia dari masa ke masa. A. Konstitusi dan hukum dasar. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut dengan Undang-Undang Dasar dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar. B. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang 1945 pertama kali disahkan berlaku sebagai konstitusi negara Indonesia dalam sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu sehari setelah kemerdekaan negara Republik Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Naskah Undang-Undang 1945 ini pertama kali dipersiapkan oleh satu badan bentukan pemerintah bala tentara Jepang yang diberi nama Dokuritsu Zumbi Tosakai, yang dalam bahasa Indonesia disebut Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. C. Konstitusi RIS 1949. Konstitusi RIS yang disusun dalam rangka konferensi meja bundar di Den Haag pada tahun 1949 itu pada pokoknya juga dimaksudkan sebagai undang-undang yang bersifat sementara. Disadari bahwa lembaga yang membuat dan menetapkan undang-undang itu tidaklah representatif. Karena itu dalam pasal 186 Konstitusi RIS ini ditegaskan ketentuan bahwa konstituante bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan konstitusi Republik Indonesia Serikat. Dari ketentuan pasal 186 ini jelas sekali artinya bahwa Konstitusi RIS 1949 yang ditetapkan di Den Haag itu hanyalah bersifat sementara saja.
Di Undang-Undang Dasar Sementara 1950, bentuk negara federal nampaknya memang mengandung banyak sekali nuansa politis berkenan dengan kepentingan penjajahan Belanda. Karena itu bentuk negara federal, list ini tidak bertahan lama. UUDS baru diperlakukan secara resmi mulai tanggal 17 Agustus 1950, yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950. UUDS 1950 ini bersifat sementara. Hal ini terlihat jelas dalam rumusan pasal 134 yang mengharuskan konstituante bersama-sama dengan pemerintah segera menyusun Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Sementara tahun 1950 itu. Perubahan Undang-Undang Dasar. Perubahan dalam arti pembaharuan. Undang-undang baru terjadi setelah bangsa Indonesia memasuki era reformasi pada tahun 1908, yaitu setelah Presiden Soekarno berhenti dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Barulah pada tahun 1999 dapat diadakan perubahan terhadap Undang-Undang 1945 sebagaimana mestinya. Perubahan yang dimaksud yaitu yang pertama, perubahan pertama ditetapkan oleh Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1999. Yang kedua, perubahan kedua dalam sidang tahunan tahun 2000. Yang ketiga, perubahan ketiga dalam sidang tahunan tahun 2001. Yang keempat, perubahan keempat dalam sidang tahunan tahun 2002. Materi selanjutnya bab 3, prinsip dasar penyelenggaraan negara. A. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar. Seperti diuraikan dalam penjelasan otentik naskah Undang-Undang Dasar tahun 1945, kandungan pemikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu mencakup 4 pokok pikiran, yaitu: pertama, bahwa negara Indonesia adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencakupi segala paham golongan dan paham perseorangan. Kedua, bahwa negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warganya. Ketiga, bahwa negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat. Negara dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat yang juga disebut sebagai sistem demokrasi. Dan keempat, bahwa negara Indonesia adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang B, 9 prinsip penyelenggaraan negara. Yang pertama, prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, cita negara hukum dan the rule of the law. Yang ketiga, paham kedaulatan rakyat dan demokrasi. Yang keempat, demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Yang kelima, pemikiran kekuasaan dan prinsip check and the balance. Yang keenam, sistem pemerintahan presidensial. Yang ketujuh, persatuan keragaman. Yang kedelapan, paham demokrasi, ekonomi dan ekonomi pasar sosial. Dan yang terakhir adalah cita masyarakat madani. Yang selanjutnya yakni bab 4, prinsip ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. A. Perumusan prinsip ketuhanan. 1. Cita ketuhanan dan demokrasi. Bangsa Indonesia sendiri menganut paham kedaulatan Tuhan Yang Maha Esa sekaligus dengan paham kedaulatan hukum dalam satu kesatuan sistem konstitusional yang modern, di mana paham ketuhanan Yang Maha Esa mengharuskan kita mengakui adanya kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, Tuhanlah yang sebenarnya berdaulat atas peri kehidupan kita seluruhnya. Akan tetapi, berbeda dari paham teokrasi yang mewujudkan ide kedaulatan Tuhan itu ke dalam paham kedaulatan raja. Bangsa Indonesia mewujudkan paham kedaulatan Tuhan itu melalui konsep kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Pandangan ini kiranya lebih sesuai dengan prinsip tauhid menurut ajaran agama Islam yang dianut oleh sebagian terbesar rakyat Indonesia.
Ajaran ketuhanan yang Maha Esa atau Tauhid itu berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan keyakinan Tuhan yang Maha Esa itu, maka setiap manusia Indonesia seharusnya hanya memutlakkan Tuhan yang Maha Esa. Peri kehidupan bangsa Indonesia hendaklah bersifat egaliter, di mana setiap orang dianggap sama hak dan kedudukannya di mata Tuhan, dan dengan begitu juga sama hak dan kedudukannya dalam hukum pemerintahan. Yang kedua, ada hukum persoalan syariat Islam. Terdapat 3 pandangan mengenai pencoretan 7 kata rumusan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, terdapat kelompok yang berpendapat bahwa pencoretan itu terjadi karena pertimbangan untuk memelihara persatuan di antara sesama warga bangsa yang menganut perbedaan agama. Kekhawatiran mereka akan terjadinya perpecahan karena umat beragama non-Islam yang secara tegas menyatakan keberatan atas adanya ketujuh kata tersebut. Yang kedua, kelompok yang berpendapat bahwa pemberlakuan syariat Islam di kalangan masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama Islam merupakan kewajiban yang mutlak sifatnya. Yang ketiga, yaitu kelompok yang berpendapat lebih realistis. Syariat Islam itu memang harus dan wajib diberlakukan, dan bahkan sesungguhnya ia memang berlaku sampai kapanpun di kalangan umat Islam. Yang B, kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Hak dan kewajiban asasi manusia. Ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia yang telah mendapatkan jaminan konstitusional yang sangat kuat dalam Undang-Undang Dasar. Materi yang ada pada undang-undang ini berasal dari rumusan undang-undang sebelumnya, yaitu tentang hak asasi manusia. Dalam undang-undang tersebut terdapat 27 materi yang disampaikan mengenai hak asasi manusia. Namun setelah itu, ke-27 ketentuan yang sudah diadopsikan ke dalam Undang-Undang Dasar diperluas dengan memasukkan elemen baru yang sifatnya menyempurnakan rumusan yang ada, sehingga menjadi 5 kelompok saja rumusan hak asasi manusia. Ketentuan yang memberikan jaminan hak asasi manusia merupakan suatu hal yang penting, tetapi yang tidak boleh dilupakan juga bahwasannya setiap orang juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang bersifat asasi. Setiap orang selama hidupnya sejak sebelum kelahiran memiliki hak yang harus diperoleh dan kewajiban-kewajiban yang perlu dijalankan sebagai manusia. Yang kedua, keadilan dan keadaban. Dijelaskan bahwasannya seseorang memiliki kualitas ketakwaan jika memiliki sifat berkeadilan dan berkeadaban. Hubungan antara keduanya begitu terkait. Tidak akan ada peradaban yang tidak didasarkan atas peri kehidupan yang keadilan, dan tidak akan ada keadilan jika peradaban dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa tidak berkembang. Oleh karena itu, keadilan sangat penting untuk ditegakkan. Materi selanjutnya yaitu bab 5 tentang cinta, demokrasi, dan nomokrasi. Yang pertama ada gagasan dan kedaulatan. Kedaulatan atau sovereignty merupakan konsep yang bisa dijadikan objek dalam filsafat politik dan hukum kenegaraan. Menurut Jacques Rousseau, kedaulatan itu bersifat rakyatan dan didasarkan pada kemauan umum atau volonté générale rakyat yang menjelma melalui undang-undang. Dalam sejarah pemikiran, hukum, dan politik tentang subjek kedaulatan, dikenal adanya 5 teori atau ajaran tentang kedaulatan sebagai ide mengenai kekuasaan tertinggi. Yang B ada demokrasi dan kedaulatan rakyat. Kekuasaan itu pada hakikatnya berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat, dan untuk kepentingan seluruh rakyat itu sendiri. Jargon yang kemudian dikembangkan sehubungan dengan ini adalah kekuasaan itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pada hakikatnya, ide kedaulatan rakyat itu tetap harus dijamin bahwa rakyatlah yang sesungguhnya pemilik negara dengan segala kewenangannya untuk menjalankan semua fungsi kekuasaan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Kedaulatan rakyat sesuai dengan hakikatnya tidaklah berkurang sedikit pun hanya karena ada lembaga perwakilan rakyat. Badan-badan perwakilan itu hanyalah sarana atau bahkan salah satu bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya. Selain badan atau lembaga perwakilan rakyat itu,
masih ada media komunikasi massa yang disebut sebagai press yang secara bebas dapat dijadikan sarana mengungkapkan dan menyalurkan aspirasi, pendapat, dan pikiran-pikiran yang didasarkan atas kehendak bebas setiap rakyat sendiri. Yang C ada demokrasi ekonomi, kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Hubungan kedaulatan bukan lagi terjadi antara raja dengan rakyatnya, tetapi antara rakyat dengan proses pengambilan keputusan dalam negara itu sebagai keseluruhan. Artinya, baik dalam bidang politik maupun di bidang ekonomi, rakyatlah yang berperan sebagai pengambilan keputusan tertinggi. Kedaulatan rakyat itu mencakup tidak saja kekuasaan tertinggi di bidang politik atau demokrasi politik, tetapi juga kekuasaan tertinggi di bidang ekonomi demokrasi. Pandangan yang demikian pula yang digambarkan oleh Bung Karno dalam salah satu tulisannya yang berjudul Demokrasi Politik ditambah demokrasi ekonomi sama dengan demokrasi sosial. Yang terakhir ada nomokrasi dan konsep negara hukum. Ada 12 prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara modern, yaitu yang pertama ada supremasi hukum atau supremacy of law, yang kedua ada persamaan dalam hukum, equality before the law, yang ketiga ada azas legislatif, yang keempat ada pembatasan kekuasaan, yang kelima ada organ-organ eksekutif independen, yang keenam ada peradilan bebas dan tidak memihak, yang ketujuh ada peradilan tata usaha negara, yang kedelapan ada peradilan tata negara, yang kesembilan peradilan hak asasi manusia, yang kesepuluh bersifat demokrasi, yang 11 berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara, dan yang terakhir ada transparansi dan kontrol sosial. Baik, materi selanjutnya yaitu bab 4, organ negara dan pemisah kekuasaan. Yang A, kedaulatan dan pembatasan kekuasaan. Kekuasaan kenegaraan dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia pada pokoknya adalah defirat dari kesadaran kolektif kita mengenal kemahakuasaan Tuhan yang Maha Esa. Keyakinan akan kemahakuasaan Tuhan itu diwujudkan dalam paham kedaulatan hukum dan sekaligus dalam kedaulatan rakyat yang kita terima sebagai dasar-dasar berpikir sistematik dalam konstruksi Undang-Undang 1945. Oleh karena itu, prinsip kedaulatan rakyat selanjutnya diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang akan dihasilkannya, juga tercermin dalam struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan yang menjamin tegaknya sistem hukum dan berfungsinya sistem demokrasi. Dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat itu biasanya diorganisasikan melalui dua cara, yaitu melalui sistem pemisah kekuasaan atau separation of power, atau pembagian kekuasaan, distribution atau division of power. B. Cabang kekuasaan legislatif. Secara keseluruhan, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan mengenal 6 lembaga tinggi atau tertinggi negara, yaitu yang pertama Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, yang kedua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, yang ketiga Presiden, yang keempat Mahkamah Agung, yang kelima Badan Pemeriksa Keuangan, dan yang keenam, Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Yang C, Badan Pemeriksa Keuangan. Kedudukan kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK ini sesungguhnya berada dalam ranah kekuasaan legislatif atau sekurang-kurangnya berhimpitan dengan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan ini harus dilaporkan atau disampaikan kepada DPR untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. D. Kekuasaan pemerintahan negara. Dalam wacana mengenai kepemimpinan negara, kita mengenal konsep-konsep raja atau king dan ratu, queen, amir atau the ruler, ketua, presiden, dan perdana menteri. Konsep-konsep itu di berbagai negara disebut dengan bermacam-macam istilah sesuai dengan bahasa resmi yang digunakan di negara yang bersangkutan.
Pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sering dikatakan menganut sistem presidensil. Akan tetapi sifatnya tidak murni karena bercampur baur dengan elemen-elemen sistem parlementer. Sistem pemerintahan presidensil cukup memiliki presiden dan wakil presiden saja tanpa mempersoalkan kapan ia berfungsi sebagai kepala negara dan kapan sebagai kepala pemerintahan. Republik Indonesia berdasarkan sistem presidensil hanya memiliki presiden dan wakil presiden dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Yang E, kekuasaan kehakiman. Yang pertama, latar belakang pemikiran. Cabang kekuasaan kehakiman dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan puncak perjuangan keadilan bagi setiap warga negara. Hakikat fungsinya berbeda dari Mahkamah Konstitusi yang tidak berhubungan dengan tuntutan keadilan bagi warga negara, melainkan dengan sistem hukum yang berdasarkan konstitusi. Yang ketiga, Mahkamah Konstitusi. Keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi ini merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Yang keempat, Komisi Yudisial. Keberadaan Komisi Yudisial diatur dalam Undang-Undang 1945 Bab 9 tentang kekuasaan kehakiman. Karena itu, keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan kehakiman. Bab 7. Bentuk negara, kesatuan dengan otonomi luas. A. Bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Dalam Undang-Undang 1945, pengetahuan mengenai bentuk negara dan bentuk pemerintahan ini diatur dalam yang tersendiri, yaitu bab 1 tentang bentuk dan kedaulatan. Dalam pasal 1 ayat 1 dinyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ayat 2 yang menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan ayat 3 yang menentukan negara Indonesia adalah negara hukum. B. Pasang surut desentralisasi. Setelah memasuki masa reformasi pada tahun 1998 yang juga ditandai dengan terjadinya pergantian kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Presiden B.J. Habibie, aspirasi mengenai ekonomi daerah dan desentralisasi muncul kembali dengan penuh janji dan optimisme. Dalam sidang MPR tahun 1998, kebijakan desentralisasi itu dituangkan dengan jelas dalam ketetapan MPR nomor 15 atau MPR 1998. Ketetapan MPR tersebut berisi ketentuan tentang penyelenggaraan otonomi daerah, peraturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah dan otonomi daerah. Pemerintahan daerah dikembangkan berdasarkan asas otonomi daerah atau desentralisasi dan tugas perbantuan. Asas dekonsentrasi hanya diterapkan di daerah provinsi, kabupaten atau kota yang belum siap atau belum sepenuhnya melaksanakan prinsip otonomi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar. Berikut prinsip-prinsip dasar otonomi daerah, yaitu 1. Otonomi, desentralisasi dan integrasi nasional. 2. Otonomi, dekonsentrasi dan demokratisasi. 3. Otonomi luas dan otonomi khusus. 4. Otonomi dan jaya jangkauan kekuasaan. D. Bentuk dan susunan pemerintahan daerah. 1. Pembagian, pembentukan dan susunan daerah. Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah provinsi, kabupaten dan daerah kota yang bersifat otonom. Daerah provinsi di samping memiliki status sebagai daerah otonom juga berfungsi sebagai wilayah administrasi. Sedangkan daerah kabupaten dan daerah kota sebelumnya berkedudukan sebagai daerah otonom yang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. 2. Kewenangan daerah berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun. Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali 5 bidang kewenangan, yaitu dalam politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, dan urusan agama. 3. Lembaga eksekutif di daerah. 4. Lembaga legislatif di daerah. 5. Kepala sekolah, kepala desa dan parlemen desa. Bab 8. A. Bentuk-bentuk dokumen hukum. Ada beberapa bentuk dokumen yang biasa disebut sebagai hukum, yaitu dokumen yang berbentuk peraturan. 2. Dokumen yang berbentuk penetapan. 3.
dokumen yang berbentuk keputusan. 4. Dokumen yang berbentuk akta perjanjian atau persetujuan. B. Peraturan perundang-undangan pasca kemerdekaan. Bentuk peraturan perundang-undangan yang dikenal dalam Undang-Undang 1945 adalah undang-undang peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dan peraturan pemerintah. Dalam penjelasan juga disebutkan bahwa Undang-Undang Dasar adalah bentuk konstitusi yang tertulis. Dalam konstitusi RIS yang berlaku mulai tanggal 27 Desember 1949. Bentuk-bentuk peraturan yang tugas disebut adalah Undang-Undang Federal, Undang-Undang Darurat, dan Peraturan Pemerintah. Di sini pengertian konstitusi diidentikan dengan pengertian Undang-Undang Dasar. Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950, penyebutannya berubah lagi menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Darurat, dan Peraturan Pemerintah. C. Produk legislatif dan produk administratif. 1. Pergeseran fungsi Parlemen Indonesia dan implikasinya terhadap kegiatan legislasi. Salah satu perubahan substantif yang telah dilakukan dalam rangka perubahan pertama Undang-Undang 1945 pada sidang umum MPR bulan November 1999 lalu adalah soal cabang kekuasaan legislatif yang secara tegas dipindahkan dari Presiden ke DPR. Dalam pasal 5 ayat 1 lama ditegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Sedangkan dalam pasal 5 ayat 1 baru berdasarkan perubahan pertama tersebut ditegaskan Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sebaliknya, dalam pasal 20 ayat 1 baru dinyatakan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. 2. Peraturan yang mengatur dan penetapan yang bersifat administratif. Dalam rangka penyusunan tertib peraturan perundang-undangan yang baru perlu dibedakan dengan tugas antara putusan-putusan yang bersifat mengatur regeling dari putusan-putusan yang bersifat penetapan administratif. Basicing, peraturan merupakan produk pengaturan. Ketetapan merupakan produk kegiatan penetapan administratif, dan keputusan merupakan produk kegiatan peradilan, judisial atau adjudikatif. Peraturan tidak selalu merupakan produk lembaga legislatif, tetapi bisa juga merupakan produk lembaga eksekutif yang sesuai dengan prinsip hierarki hukum. Ketetapan juga tidak hanya ada di lingkungan lembaga eksekutif, tetapi ada di setiap organisasi. D. Peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan. 1. Peraturan dasar mempunyai kedudukan tertinggi sebagai konstitusi dalam negara. Sedangkan peraturan perundang-undangan dalam arti khusus itu mencakup pengertian produk undang-undang dan produk-produk peraturan di bawah undang-undang. 2. Peraturan perundang-undangan. Dalam arti khusus pengertian peraturan perundang-undangan yang saya maksud di sini adalah keseluruhan susunan hierarkis peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang ke bawah, yaitu semua produk hukum melibatkan peran lembaga-lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah atau melibatkan peran pemerintah karena kedudukan politiknya dalam rangka melaksanakan produk legislatif yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah menurut tingkatannya masing-masing. Produk hukum Majelis Permusyawaratan Rakyat. 1. Produk hukum MPR dewasa ini seperti dimaklumi, putusan-putusan MPR itu selama ini dinamakan ketetapan atau
ataupun keputusan. Ketetapan bersifat keluar dan ke dalam, sedangkan keputusan bersifat internal. Dengan pembedaan ini, maka segala putusan yang berlaku ke dalam anggota majelis sendiri dituangkan ke dalam bentuk keputusan, sedangkan yang berlaku keluar majelis dituangkan dalam bentuk ketetapan. Atas dasar pembedaan ini, sampai sekarang sudah tercatat banyak ketetapan MPR, sedangkan keputusan MPR hanya berkenan dengan hal-hal yang relatif bersifat tetap. 2. Produk hukum majelis di masa depan. Di masa depan, kedudukan konstitusional Majelis Permusyawaratan Rakyat mengalami perubahan yang sangat mendasar. MPR bukan lagi dan tidak lagi dapat disebut sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan merupakan badan legislatif yang terdiri atas 2 kamar parlemen, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. F. Penguatan kedudukan putusan pengadilan. Sistem hukum Indonesia selama ini karena pengaruh sistem hukum Belanda menganut sistem civil law yang berbeda dari praktek hukum di negara-negara Anglo-Saksonia yang menerapkan sistem common law. Dalam sistem civil law yang diutamakan adalah pembuatan undang-undang dan peraturan tertulis lainnya sebagai sumber tertib hukum yang dapat dijadikan acuan dalam proses peradilan. Sedangkan dalam proses common law yang diutamakan adalah asas presiden dengan mengedepankan peran putusan hakim terdahulu sebagai acuan dalam proses peradilan. Tata urut perundang-undangan. Tata urut peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai berikut. 1. Peraturan dasar meliputi Undang-Undang Dasar, berupa perubahan Undang-Undang Dasar dan Piagam Dasar. 2. Undang-Undang Ketetapan MPR. Peraturan pemerintah pengganti UU dan jurisprudensi. 3. Peraturan pemerintah dan peraturan presiden. 4. Peraturan menteri dan peraturan pejabat setingkat menteri. 5. Peraturan daerah provinsi. 6. Peraturan gubernur. 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. 8. Peraturan bupati atau wali kota. 9. Peraturan desa self-governing community law. H. Peraturan umum dan peraturan khusus. 1. Peraturan perundang-undangan, yaitu bersifat umum, yaitu Undang-Undang Dasar dan perubahan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu, serta peraturan lain yang setingkat dengan undang-undang, yaitu ketetapan MPR dan MPRS yang bersifat mengatur regels, peraturan pemerintah dan peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah provinsi, peraturan gubernur, peraturan daerah kabupaten atau kota, peraturan bupati, wali kota. 2. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, peraturan lembaga negara, lembaga tinggi negara, peraturan lembaga pemerintah yang bersifat khusus independen, peraturan lembaga-lembaga khusus yang bersifat independen. Materi selanjutnya yaitu agenda strategis pembangunan sistem hukum nasional. Selanjutnya A. Penataan sistem hukum Indonesia didirikan dan dicita-citakan oleh The Founding Father sebagai suatu negara hukum, Rechtsstaat atau the rule of law. Bahkan dalam rangka hasil perubahan keempat UUD 1945, pasal 1 ayat 3 ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Namun, bagaimana cetak biru dan desain makro penjabaran ide negara hukum itu selama ini belum pernah dirumuskan secara komprehensif. Yang ada hanya pembangunan bidang hukum yang bersifat sektoral. Oleh karena itu, hukum hendaknya dapat dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Selanjutnya B. Penataan kelembagaan hukum sebagai tindak lanjut dari pembaruan konstitusional setelah dengan ditetapkannya perubahan keempat UUD 1945, maka struktur
Ketatanegaraan Republik Indonesia harus segera disesuaikan dengan desain UUD yang telah berubah itu. Semua institusi pada lapisan suprastruktur kenegaraan dan pemerintahan harus ditata kembali. Demikian pula institusi publik di sektor masyarakat atau infrastruktur masyarakat seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi non-pemerintahan seperti yayasan atau sting dan perkumpulan atau verenigings juga perlu ditata kembali. Dan C. Pembentukan dan pembaharuan hukum. Bidang-bidang hukum yang memerlukan pembentukan dan pembaruan tersebut dapat dikelompokkan menurut bidang-bidang yang dibutuhkan, yaitu 1. Bidang politik dan pemerintahan, 2. Bidang ekonomi dan dunia usaha, 3. Bidang kesejahteraan sosial dan budaya, 4. Bidang penataan sistem dan aparatur hukum. Bentuk hukum yang perlu disusun dan diperbarui tidak saja berupa undang-undang, tetapi juga peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan di lingkungan, lembaga-lembaga tinggi negara, dan badan-badan khusus dan independen lainnya seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Bank Indonesia, Komisi Pemilihan Umum, dan sebagainya. Selanjutnya D. Penegakan hukum dan hak asasi manusia. Penegakan hukum atau law enforcement dalam arti luas mencangkup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpanan dan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan atau melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya atau alternatif disputes or conflict resolution. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpanan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan. E. Pemasyarakatan dan pembudayaan hukum. Pembudayaan, permasyarakatan dan pendidikan hukum atau law socialization and law education dalam arti luas sering tidak dianggap penting, padahal tanpa didukung oleh kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman oleh para subjek hukum dalam masyarakat. Nonsense, suatu norma hukum dapat diharapkan tegak dan ditaati. Karena itu, agenda pembudayaan, permasyarakatan, dan pendidikan hukum ini perlu dikembangkan tersendiri dalam rangka perwujudan ide negara hukum di masa depan. Dan F. Peningkatan kapasitas profesional hukum. Profesi hukum perlu ditata kembali dan ditingkatkan mutu dan kesejahteraannya. Para profesional hukum itu antara lain meliputi legislator atau politisi, perancangan hukum atau legal drafter, konsultan hukum, advokat, notaris, pejabat pembuat akte tanah, polisi, jaksa, panitera, hakim, dan arbiter atau wasit. Untuk meningkatkan kualitas profesionalisme masing-masing profesi tersebut diperlukan sistem sertifikasi nasional dan standarisasi termasuk berkenaan dengan sistem kesejahteraannya. Di samping itu juga diperlukan program pendidikan dan pelatihan terpadu yang dapat terus-menerus membina sikap mental, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesional aparat hukum tersebut. Dan terakhir, G. Infrastruktur sistem
kode etika positif seperti dikemukakan di atas. Untuk menunjang berfungsinya sistem hukum diperlukan suatu sistem etika yang ditegakkan secara positif berupa kode etika di sektor publik. Di setiap sektor kenegaraan dan pemerintahan selalu terdapat peraturan tata tertib serta pedoman organisasi dan tata negara yang bersifat internal. Kesimpulan yang bisa diambil dari buku Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia karya Profesor Dr. Jimli Asyidiki Sarjana Hukum adalah bahwasannya pemahaman dan penerapan konstitusi dalam sistem hukum suatu negara merupakan suatu hal yang penting. Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya. Karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya. Konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami beberapa kali amandemen. Basis pokok konstitusionalisme sendiri adalah kesepakatan umum atau persetujuan konsensus di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Konstitusionalisme di Indonesia berkembang seiring dengan perjalanan sejarah dan dinamika politik bangsa. Prinsip-prinsip konstitusionalisme seperti pembatasan kekuasaan, checks and balances, perlindungan hak asasi manusia, dan supremasi hukum terus diperjuangkan untuk ditegakkan. Konstitusi juga bukan hanya sekedar dokumen tertulis, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur yang harus dijiwai dalam praktik penyelenggaraan negara. Selanjutnya yaitu komentar. Setelah kami membaca dan menganalisis buku ini, beberapa hal yang ingin kami sampaikan adalah bahwasanya pada bab 4 terdapat ketidakkonsistenan dalam menyebutkan rumusan baru hak asasi manusia. Seharusnya ketentuan baru yang mengenai rumusan hak asasi manusia terdapat 5 rumusan baru, namun dalam penjelasan hanya dijelaskan 4 rumusan baru saja. Dari beberapa bab yang telah kita analisis, terdapat penggunaan kata yang tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya, kata yang seharusnya yudikatif menjadi judikatif. Pada bab 3 terdapat kesalahan penulisan jumlah prinsip penyelenggaraan negara yang seharusnya 9 prinsip, tetapi di akhir pembahasan tertulis 10 prinsip. Kelebihan dari buku ini adalah bahwasanya buku ini memberikan penjelasan yang sangat rinci dan mendalam tentang konstitusi dan konstitusionalisme. Di buku ini juga mengupas berbagai aspek dengan sangat baik, mulai dari konsep, prinsip, hingga isu-isu aktual.